malam teman-teman semua. Kita akan mulai kelas kita pada petang menuju malam hari ini dan petang menuju malam hari ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan ya teman-teman semua. Wait, oke, oke. Sebelum kelas dimulai, apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua berkaitan dengan apapun? Ada? Dari Gilang, Kevin, Adek, Riva, Nadif, Agna, Zakia, Raffi, Rido, Nanda, Yudis, apakah ada? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Oke, saya anggap jawabannya tidak ada. Jadi kita akan masuk ke pembahasan kita pada petang menuju malam hari ini. Kalau misalkan nanti di tengah jalan atau misalkan nanti ada yang kurang mengerti, ada yang ingin didiskusikan, just hit me up, tolong dikat saja. Baik mau via chat, mau langsung on mic juga tidak keberatan saya. Jadi langsung ditanyakan saja. Oke, kita akan mulai sesi kita mengenai wawasan kebangsaan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke soal nomor pertama. Interaksi interaksi masyarakat yang Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. Oke, kalau kita bicara mengenai kelompok masyarakat, kita tidak perlu menafikan bahwasannya, wah Indonesia ini keadilan sosial, kita ini semua sama rata, ini itu that's bullshit teman-teman. Kita harus mengakui bahwasannya ada sebuah gap di antara kita semua. Ada kelas-kelas elit, ada kelas-kelas orang middle, ada kelas-kelas orang ke bawah. Nah, ini semua adalah sebuah fakta yang tidak bisa dikesampingkan. Oke, jadi jangan karena kalian merasa sangat cinta terhadap Indonesia, kalian ingin menafikan apa? Ya? Ingin membohongi diri kalian sendiri bahwa kita ini semua sama, kita tidak ada perbedaan itu, that's bullshit teman-teman. Kita harus mengakui itu semua. Ada perbedaan di sana, ada ada perbedaan, ada gap di antara kita semua yang memang tidak pernah bisa diatasi sampai kapan itu. Nah, ketika ada interaksi, ini interaksi antara setiap kelas ini akan berbeda. Oke, pertama, interaksi antara birokrat nih, ini kita bahas di sini, birokrat, sama dengan hubungan formal bersifat personal. Apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan birokrat, dia itu adalah gambarannya adalah orang-orang di kantor. Jadi ngomongnya formal, administratif, kaku, tidak luwes. Inilah yang sering digambarkan sebagai orang-orang apa namanya tempat kerja pemerintahan. Mereka itu terkadang terlalu birokrat, which is terlalu birokrat itu artinya mereka terlalu ribet, terlalu banyak prosedur, akhirnya tidak bisa luwes sehingga tidak apa ya, tidak taktis, tidak adaptif terhadap melakukan atau menanggapi sebuah permasalahan. Okay? Itu birokrat. Okay? Jadi itu mengenai maksud di birokratis ini. Sekarang kita bicara mengenai pilihan nomor A, yaitu adalah elit. Apa sih elit itu? Dan elit dimaksud di sini adalah orang-orang yang ada di tier satu, tier 2 lah, which is itu adalah orang-orang yang ada di arah di atas sana. Interaksi di antara mereka itu biasanya adalah interaksi-interaksi yang em, futuristis. Jadi mereka tidak akan berbicara mengenai apa yang saya inginkan sekarang, tapi mereka bicara apa yang saya inginkan di masa yang akan datang dan apa dampaknya. Apa kerugian untuk saya, apa kerugian untuk Anda, apa keuntungan untuk saya, apa keuntungan untuk Anda. Bagaimana caranya kita mereduksi kerugian saya dan juga bagaimana caranya kita mereduksi kerugian Anda. Itulah makanya kenapa orang-orang elit itu selalu bicara mengenai kepentingan bisnis, kepentingan politik. Dan hampir 98%, saya bilang hampir 98%, orang-orang elit ya, orang-orang elit yang tidak pernah jatuh, yang dia selalu ada di tempat elit rank tier satu itu adalah orang-orang pebisnis. Mau dia, let's say ada kontestasi politik, mau dia menang, mau dia kalah, dia tetap akan ada di tier itu. Contoh, kita bicara mengenai Surya Paloh. Ya, Surya Paloh misalkan. Beliau ini sudah aktif dari tahun 2004 ketika Yusuf Kala ingin dicalonkan menjadi wakil presiden. Ya, beliau ini salah satu orang yang aktif untuk menggemborkan itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, ya, meskipun dia gagal menjadi calon wakil presiden atau calon presiden, dia tetap eksis, dia tetap memiliki pengaruh, dia tetap memiliki impact. Karena apa? Karena basicnya adalah pebisnis. Akhirnya pembicaraannya adalah orang, orang itu segan untuk memutuskan
komunikasi dengan dia karena dia punya impact untuk kita. Dan dia juga bisa mereduksi kerugian kita. Impact-nya apa? Impact-nya misalkan dia bisa menjadi investor, bisa menjadi pemodal, dan dia juga bisa mereduksi permasalahan kita. Misalnya kita kekurangan uang, dia bisa mereduksi itu, bisa mengurangi itu, bisa menanggulangi itu. Sehingga dia tetap eksis. Apa lagi? Kedua, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri itu kehilangan pamor setelah kejadian Lumpur Lapindo. Mungkin teman-teman tahu, 2008. 2000, ya 2008 lah itu ya. 2008, 2010 deh. Tahun segitu. Memang sekarang Abu Rizal Bakri sudah tidak aktif, sudah tidak eksis, bahkan dia di Golkar sudah digulingkan dalam tanda kutip. Tapi anaknya, Anindya Bakri, sekarang masih menjadi ketua Kadin, Kamar Dagang Indonesia, which is itu adalah eh, persatuan para pengusaha di Indonesia, gitu. Nah, ini membuktikan bahwasanya orang itu masih perlu nih sama sosok ini, gitu loh. Orang ini masih perlu sama sosok ini, sehingga gimana caranya kita harus tetap membuild dia, mempertahankan dia, dan kita ngasih jabatan, ngasih porsi lah ke dia, di mana dia bisa eksis. Beda kan sama orang-orang yang dia hadir atau misalkan naik ke atas, tapi tanpa dukungan pebisnis, tanpa dukungan modal yang besar, tanpa basic bisnis, tanpa latar belakang pebisnis, atau latar belakang akademisi yang memang nggak bisa ditandingi gitu, dia akan sulit untuk tetap ada di atas. Misalkan saya kasih contoh Surya Paloh, Roy Suryo, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Roy Suryo. Dia sempat menjadi Menkominfo di eranya Presiden SBY atau Jokowi, ya, saya agak lupa. Kemudian dia tidak kehilangan pamor, sehingga akhirnya dia sekarang menjadi gelandangan politik lah ya, ribut-ribut ijazah Jokowi begitu kan. Saya rasa itu adalah sebuah permasalahan yang menurut saya tidak penting sekali. Terlepas dari Jokowi ijazahnya asli atau palsu, ya semua sudah terjadi gitu. Kenapa nggak dipermasalahin dari kemarin, kenapa baru sekarang gitu. Itu makanya saya bilang ini sangat bullshit sekali. Yang kedua, orang yang kehilangan pamor. Saya kasih contoh, orang-orang non tier satu, atau misalnya orang tier satu tapi basicnya bukan bisnis, yaitu adalah em, siapa ya, mungkin teman-teman bisa tahu, itu mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau misalkan ngomong itu ini. Atau misalnya kayak gini, ada orang-orang tier satu yang dia backgroundnya adalah akademisi gitu kan. Jadi dia tetap bisa sustain sampai sekarang. Misalkan contoh Yusril Iza Mahendra, dia biasanya adalah pebisnis sekaligus akademisi. Mahfud MD, dia masih sustain juga sampai sekarang. Dan Anies Baswedan itu salah satu orang yang cukup eksis juga. Ya. Dia masih bisa sustain karena background dia adalah akademisi yang pemikirannya cukup 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 tahan banting gitu, cukup tahan tahan terhadap situasi. Segala situasi itu cukup tahan. Jadi dia uh, susah untuk digulingkan gitu kan, atau bahkan kita sebut Gita Wirjawan itu dia cukup sustain juga gitu, karena biasanya kan adalah akademisi yang dia susah untuk dijatuhkan, dan dia cukup apa ya, cukup picky gitu dalam memilih interaksi. Jadi itu adalah golongan elit, oke. Golongan elit, jadi dia kepentingan atau interaksinya biasanya berbicara mengenai win to win ya, dia berbicara apa untungnya buat gua, apa ruginya buat gua, ya. Jadi pembicaraannya itu sangat sangat berbobot lah istilahnya. Kalau birokrat tadi sangat kaku, ya, sangat baik prosedur, so akhirnya dampaknya adalah mereka akan sangat susah untuk beradaptasi, jadi tidak luwes. Petani, buruh itu adalah dua kelompok yang interaksinya sama. Apa sih interaksinya? Interaksinya biasanya mereka berbicara mengenai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka berbicaranya adalah gimana caranya gue bisa makan ke depan, gimana caranya nanti anak gue bisa sekolah. Itu adalah yang selama saya melakukan penelitian itu yang selalu dikatakan sama orang-orang buruh, petani gitu loh. Mereka nggak mikirin anak gue bisa kuliah atau enggak nanti, tapi mereka mikirin gue bisa ngasih makan anak gue nggak nanti, besok, minggu depan, bulan depan. Setelah itu permasalahan kedua adalah anak gue bisa lulus sekolah nggak. Mereka nggak mikirin kuliah. Mereka cuma bisa lulus sekolah atau enggak. Setelah lulus sekolah, kalau dapat bisa kuliah, alhamdulillah. Kalau enggak ya mau tidak mau bekerja. Itu adalah interaksi antara petani dan juga buruh. Jadi segmentasinya akan berbeda teman-teman. Orientasi pembicaranya akan berbeda, omongannya akan berbeda. Misalkan ini sama halnya misalkan teman-teman ngobrol, ini misalkan mungkin gini, teman-teman kan mungkin ikutnya ada kelas yang psikologi, ada kelas yang bahasa Inggris, akan berbeda topik pembicaraannya mungkin sama pembicaraan tutor dengan tutor psikologi itu akan berbeda karena pendekatan keilmuannya berbeda, backgroundnya berbeda. Dengan saya akan berbeda, backgroundnya akan berbeda, pendekatan akan berbeda. Dengan tutor bahasa Inggris akan berbeda, pendekatannya berbeda, backgroundnya berbeda. Sehingga gaya interaksinya berbeda dan semua interaksinya akan berbeda.
Jadi itu tuh akan mempengaruhi teman-teman. Termasuk tadi, makanya saya bilang ketika kita bicara mengenai elit ya, elit ini apa nih? Elit ini dia lahir karena elit itu dia pebisnis yang dia mau terjun di politik dan dia sustain tetap ada di sana terus. Kita sebutkan contoh ada Surya Paloh, ada HT ya, Haritanu gitu kan. Orang-orang yang dia pebisnis sekaligus politikus. Ada juga orang yang pure politikus yang dia ya udah main politik aja gitu, secara bisnis dia nggak terlalu sustain. Contoh Amin Rais, Megawati, dia pure politikus saja gitu. Sehingga secara bisnis dia, secara kita memandangnya ya udah sebagai politikus. Ada juga orang yang backgroundnya adalah akademisi gitu kan. Misalkan contoh kayak Yusril Iza Mahendra, ada Mahfud MD, bahkan ada Anies Baswedan gitu. Eh, saya bukan berarti saya pendukung Anies Baswedan ya atau pendukung Mahfud MD tidak gitu. Tapi itu membuktikan bahwasanya background mereka adalah mereka membangun citra mereka sebagai akademisi sehingga mereka sulit untuk dipotong gitu kan. Beda halnya misalkan contoh, saya kasih contoh Ganjar Pranowo. Setelah dari kontestasi Pilpres gagal, dia langsung meredup. Karena memang image yang dibangun adalah politikus. Ketika kontestasi politiknya kalah, selesai. Pilihannya cuma dua, melebur bersama masyarakat atau melebur bersama pemenang. Itu ada dua opsi. Terserah kayak yang mana. Kalau melebur bersama pemenang, kita sudah tahu punya contohnya Caimin. Kalau melebur bersama masyarakat, contohnya adalah Ganjar Pranowo. Nah, itu adalah peta politik yang harus dibaca. Gitu. Dan ada juga elit-elit yang dia lahir gara-gara eh, pemiliteran. Jadi dia misalkan apa namanya bekas panglima atau misalkan dia ajudan, kayak misalkan contoh sekarang ada Letko Teddy atau misalnya kita bisa kasih contoh Tito Karnavian, itu kan dia lahir gara-gara kepanglimaan gitu. Karena kepanglimaan akhirnya dia tetap dipertahankan gitu. Atau misalkan Ria Mirza Triakudu gitu. Dan banyak banyak nama lain yang dia lahir karena kepangkatan. Tetap menjadi elit tapi dia background elitnya beda. Sehingga pendekatan dan juga gaya kebijakan itu semua akan berbeda. Itu interaksi. Oke, itu untuk nomor pertama. Kita masuk ke nomor dua. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harakat, martabat, dan kodrat yang merupakan esensi nilai Pancasila ke oke. Ketika kita bicara Pancasila, itu ada 5 sila. Ya. Sila pertama ini ngomongin soal religius, ya. Ini ngomongin soal apakah manusia itu, apakah masyarakat Indonesia itu mempertahankan atau mempercayai nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang ada di Pancasila, ya, sebetulnya saya tidak setuju kalau misalkan bicara mengenai agama. Itu tuh bukan soal agama, itu bicara soal ketuhanan. Which is artinya, Soekarno mau bilang gini, masyarakat Indonesia itu percaya sama Tuhan. Entah Tuhan yang ada di agama, atau entah Tuhan yang bukan ada di agama. Contoh, ketika sebelum Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia, kita sudah percaya terhadap animisme, dinamisme, dan juga kepercayaan-kepercayaan lokal. Sehingga artinya adalah, kita sebagai masyarakat Indonesia, udah percaya sama yang namanya zat gaib yang lebih kuasa, which is itu artinya Tuhan gitu kan. Meskipun nantinya bentuk Tuhannya ini bukan bentuk Tuhan, apa ya? Konsep Tuhannya ini berevolusi, masuk ke mulai konsep Hindu yang dia ada 3 dewa, masuk ke dalam konsep Buddha yang Tuhannya itu tidak tidak baku gitu kan. Kemudian masuk ke dalam konsep Islam yang Tuhannya itu satu, masuk ke dalam konsep Katolik yang Tuhannya itu ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa gitu kan, Roh Kudus gitu kan, masuk ke dalam konsep Kristen yang juga anti Kristen itu akan banyak-banyak kan, ada Protestan dan lain sebagainya gitu, masuk ke dalam konsep Konghucu yang dia Tuhannya melalui ajaran-ajaran gitu kan. Jadi meskipun ada evolusi konsep Tuhan, tapi karena kita basicnya adalah sudah percaya terhadap Tuhan, ya sudah kita tetap Tuhan aja gitu. Entah itu Tuhannya apa, dan entah Tuhan seperti apa yang kalian percayai. Itu religius. Nomor dua, kita bicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Ini bicara mengenai sisi humanis. Masyarakat Indonesia dari dulu itu tidak pernah memandang manusia lain sebagai bukan manusia. Jadi sebetulnya kalau misalkan teman-teman lihat film-film zaman dulu itu eh, tidak pernah, jarang sekali menggambarkan kayak kanibalisme, kemudian menganggap manusia itu seperti hewan gitu, itu cukup cukup jarang gitu. Bahkan kalau saya bilang tidak ada gitu ya. Misalkan contoh, kalau kalian ingin nonton film mengenai kerajaan-kerajaan, misalkan contoh kayak film Raden Kian Santang, itu sangat representatif sekali gitu loh. Karena
seperti masyarakat kerajaan atau misalkan pangeran, sultan, permaisurinya tuh mereka melebur ke dalam masyarakat tuh ya sudah gitu, join saja, tidak langsung kelihatan. Oh ini langsung kelihatan bedanya enggak. Kemudian em, sebagai contoh yang sampai sekarang masih eksis ya, misalkan kalian pernah bermain ke atau sedang liburan ke Jogja, jadi di Jogja itu kan masih ada sultan ya. Sultan, sorry, abdi dalam dengan para pelayannya. Jadi para pelayannya itu masih eh, salam ke abdi dalam. Dia menunduk tapi dia tidak cium kaki, teman-teman. Tidak cium kaki, tidak cium tangan, tapi jadi bayangin ya. Jadi sultannya duduk di kursi, pelayannya duduk di bawah, si pelayannya nunduk ke pahanya sultan, gini sultannya nunduk ke atas kepala pelayannya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan dia dari jauh. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun ada gap, ada relasi kuasa, tetapi tetap saja si pimpinan kerajaan atau orang yang merasa lebih tinggi tetap menunjukkan kok hormatnya juga terhadap para pelayannya. Itu sisi humanis maksudnya. Begitu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini adalah soal nasionalitas. Jadi eh, kalau misalkan ngomongin soal nasionalitas, ngomongin soal persatuan, ini menandakan bahwasanya kita sadar kita itu berbeda-beda. Saya dengan teman-teman semua kita berbeda, mau dari sisi background, kita beda dari sisi kesukaan, kita berbeda dari sisi agama, suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Tapi meskipun kita saling berbeda, kita masih tetap yakin bahwasanya kita ini memiliki satu semangat yang sama. Itu basic, hal yang sangat basic sebetulnya kalau bicara persatuan. Nah, yang keempat, ini adalah sovereignitas, teman-teman. Jadi sovereignitas nomor 4. Sovereignitas itu artinya adalah kewenangan, kedaulatan. Oke, kedaulatan dan kewenangan. Kalau kita bicara mengenai kedaulatan dan kewenangan, kita selalu bicara kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, bagaimana caranya rakyat itu bisa memegang kedaulatan? Makanya melalui musyawarah mufakat. Jadi itu. Jadi makanya kenapa kalau misalkan sudah hasil, sorry, kalau sudah hasil musyawarah tuh dianggap sangat powerful sekali, karena itu kita sangat menekankan sovereignitas, kita sangat menekankan kedaulatan itu di tangan rakyat gitu. Itulah makanya kenapa sebetulnya ada sedikit kejanggalan ketika kita bicara hasil pemilu itu seringkali bukan dihasilkan dari suara rakyat, bukan diputuskan sama rakyat, tapi diputuskan sama Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena 100% semua pemilihan presiden secara langsung dari 2004 sampai kemarin 2024 itu semuanya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh yang kalah. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi yang memenangkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Which is artinya di situ jadi aneh. Ya, selama ini orang itu tidak percaya bahwasanya kedaulatan udah di tangan rakyat gitu. Selama ini para elit politik itu nggak percaya bahwasanya suara inilah yang didukung sama rakyat, si orang inilah yang dipengen sama rakyat tuh nggak percaya. Itu sovereignitas. Jadi sovereignitas itu artinya kedaulatan, kewenangan, kedaulatan, kekuasaan. Gitu. Nah, yang terakhir nomor 5 itulah sosialitas, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kaget, ya, jangan kaget ketika kita bicara sosialis. Jangan sangat anti terhadap kalimat-kalimat, wah kita ini kiri, kita ini sosialis. Jangan anti, biasa saja gitu. Itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Indonesia, Pancasila, dan juga Soekarno, ya, Soekarno itu sangat sosialis sekali. Makanya kan dia itu bikin sebuah ideologinya itulah Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Ya, bukti bahwa Indonesia adalah sosialis. Oke, saya buktikan. Kita punya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sering jelaskan. Kalau keadilan sosial, ya itu konsepnya bukan kayak misalkan gini. Misalkan saya sama Gilang tetanggaan. Saya sama Gilang tetanggaan. Saya ini adalah orang miskin yang bahkan untuk makan besok aja saya nggak tahu. Saya harus makan apa, saya nggak tahu saya bisa makan atau enggak. Sedangkan Gilang di sisi lain itu adalah orang kaya, tajir, melintir gitu kan. Punya mobil 10, misalkan tanahnya, rumahnya 5 gitu di mana-mana gitu kan. Nah, kemudian ketika saya tidak tahu apa yang harus saya makan besok, Gilang itu di saat yang bersamaan Gilang itu beli mobil baru, beli Lamborghini misalkan. Nah, di momen saat seperti itu, orang tuh sering bilang, wah, Gilang ini tidak Pancasilais. Gilang ini tidak mencerminkan keadilan sosial. Nah, itu adalah salah kaprah, teman-teman. Jadi, ketika kita bicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial itu diimplementasikan dalam kerangka negara, bukan kerangka personal.
Jadi misalkan contoh, kayak kemarin tuh ada bencana alam di Sumatera dan juga di Aceh. Misalkan negara, saya mah mau ngasih bansosnya, nggak mau ke Aceh, saya mau ngasih ke Sumatera aja gitu. Kenapa? Karena Aceh itu rese, Aceh itu dulu pernah punya masalah sama negara. Nah, itu adalah bentuk ketidakadilan sosial. Jadi perspektifnya perspektif negara. Atau contoh yang lain, eh, ketika COVID-19, ya ketika COVID-19 ada bansos, wah, saya nggak mau ngasih bansos lah ke orang ini karena apa? Karena dia Kristen. Saya mau ngasih ke yang Islam aja. Nah, itu adalah bentuk ketidakadilan sosial. Jadi ketidakadilan sosial dan juga keadilan sosial itu perspektifnya adalah perspektif negara, bukan perspektif personal. Jangan kerangka negara dipakai ke kerangka personal. Jadi jangan sampai kayak dipakai, oh ya, antara hubungan saya dengan Gilang dianggap sebagai keadilan sosial. Bukan, itu salah gitu loh. Makanya itu adalah salah satu negara sosialis. Ciri negara sosialis itu ada bantuan sosial, ada subsidi, itu adalah ciri negara sosialis. Oke. Contoh negara yang bukan sosialis, saya kasih contoh Amerika Serikat. Di tahun 2023, 2024 itu ada yang tahu mungkin ada kebakaran di daerah Los Angeles, di daerah rumah-rumah para artis. Itu rumahnya pada kebakaran semua tuh. Gara-gara ada eh, badai, badai apa saya lupa namanya. Akhirnya pada kebakaran semua. Itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Iya, kita kasih bantuan, nggak ada gitu. Atau COVID-19, pemerintah ngasih bantuan sesuatu ke rumah, nggak ada. Karena konsepnya negara liberalis, bukan negara sosialis. Jadi konsep subsidi, konsep bantuan sosial itu adalah konsep negara sosialis. Makanya kalau kalau ke negara liberal itu tidak pernah ada. Tidak pernah ditemukan seperti itu. Itu. Ketika kita bicara negara liberal, mereka sangat liberal. Saking liberalnya, ya, negara itu hanya bertugas untuk mendanai. Contoh, kalau misalkan kalian tahu, awal-awal Trump mimpin, itu ada konflik antara kampus top-top university di Amerika Serikat dengan Trump. Salah satunya adalah Harvard. Ya, Harvard itu dia menolak eh, kampanye antisemitismenya Trump. Antisemitisme itu anti anti terhadap masyarakat Muslim. Ya, Harvard tuh menolak itu. Lalu kebijakan dari Trump apa? Trump memotong atau memberhentikan bantuan pendanaan riset dari Harvard. Harvard kan langsung mati kutu. Karena pas selama ini, Harvard mau ngeritik negara, mau mendukung negara, itu dikasih duit aja sama pemerintah. Karena dia liberal, karena bebas. Nggak peduli, silakan gitu loh. Beda sama konsep negara sosialis. Kalau negara sosialis, itu dikontrol. Contoh, misalkan, em, rahasia, ini bukan lagi rahasia ini ya, ini sudah jadi rahasia umum. Kalau misalkan kita riset di biaya negara, itu harus agak dipoles agar kita tidak terlalu mengkritisi negara. Itu hal yang sudah rahasia umum gitu loh. Ini bukti bahwasanya Indonesia itu lebih condong ke sosialis dibandingkan ke liberalis. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia itu liberal, salah kaprah. Indonesia itu justru sangat sangat sosialis saya bilang gitu. Jadi jangan kalian memandang sosialis ini adalah sebuah penyakit sosial, sosialis ini nggak boleh ada, itu enggak. Justru Indonesia itu sudah sosialis dengan sendirinya gitu loh. Kita ada konsep subsidi, subsidi contoh ada di mana? Di BBM, gas LPG ada subsidi, tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, itu semua ada subsidi semua. Itu adalah konsepnya negara sosialis gitu. Jadi kalau kalian main ke China, ke Korea Utara, itu sering itu konsep subsidi seperti itu. Karena memang konsep negara mereka seperti itu. Tapi kalau kalian main ke negara liberal, jangan harap ada subsidi gitu loh. Mereka tidak ada subsidi, tapi pendapatan mereka juga apa namanya kompatibel, apple to apple dengan biaya yang ada. Sehingga karena liberal, karena mereka dibiarkan bebas mau bisnis apapun aja, mau berapa pendapatannya gitu, akhirnya mereka lebih secara finansial lebih kuat dibandingkan negara sosialis yang cenderung dikungkung gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah Indonesia itu sosialis atau liberalis, saya bilang Indonesia itu krisis identitas. Kita itu sosialis nggak mau ngakuin, liberal juga nggak nyampe. Nah, kita makanya sering bilang pembelaan kita adalah kita ini Pancasilais. Nah, itu nggak ada gitu loh. Itu merupakan sebuah konsep yang aneh. Pancasila itu bukan ideologi, teman-teman. Pancasila itu adalah eh, kalau misalkan ditanya, kamu tuh orang, misalkan Gilang, Gilang kamu orang Indonesia bukan? Oke, I'm Indonesian. Kalau misalkan kamu dibilang orang Indonesia, cara mengetahui kamu adalah orang Indonesia, kamu tuh mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kamu percaya sama Tuhan, kamu terhadap manusia itu sangat beradab, kamu tuh sangat pengen bersatu, kamu tuh nggak pengen ke Indonesia tuh pecah-pecah, kamu sangat mengedepankan musyawarah mufakat, dan juga kamu tuh sangat adil secara sosial kalau ketika kamu memiliki kewenangan atau kedaulatan. Begitu, teman-teman, konsepnya. Itu. Jadi, itu adalah soal esensi Pancasila. Dan seringkali salah tafsir, termasuk juga soal bentuk negara, ideologi negara, dan lain sebagainya.
Itu nomor 2, teman-teman. Kita masuk ke nomor 3 sekarang. Di Indonesia, Presiden memegang fungsi rangkap itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, Presiden dibantu oleh Menteri. Oke, jadi Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial, ya. Itu artinya adalah presidennya merangkap kepala negara sama kepala pemerintahan. Menterinya itu ada di bawah presiden dan dia bertanggung jawab kepada presiden dan dikonsepkan sebagai pembantu presiden. Oke. Ada konsep lain, ada. Namanya adalah parlementer. Ketika parlementer, Perdana Menteri itu dipilih sama parlemen. Menterinya, Perdana Menteri bawahnya, itu adalah di bawahnya Perdana Menteri. Oke? Jadi Perdana Menteri ini adalah leadernya para menteri. Jadi koordinatornya lah, koordinatifnya para menteri. Gitu. Nah, orang sering kali belum paham konsep parlementer seperti apa. Jadi gini, parlementer tuh. Eh, saya kasih contoh paling gampang, Inggris lah ya. Ketika kita bicara mengenai negara Inggris, konsepnya itulah sangat parlementer. Di Inggris itu ada dua partai, kiri kanan. Paling gampang tuh. Itu kalau kita udah bicara negara Eropa, negara Amerika, sangat negara maju itu partainya gampang. Kalau nggak kiri kanan selesai gitu kan. Gitu. Kalau nggak konservatif, liberal selesai. Kalau nggak partai buruh ya partai konservatif itu aja yang dibedakan. Nah, mereka itu harus menguasai 50% suara dari parlemen. Oke, jadi mereka harus menang di parlemen. Jadi misalkan partai buruh menang nih di parlemen. Ketika partai buruh menang di parlemen, ya, mereka bebas untuk memilih siapa perdana menterinya, siapa menterinya. Oke, itu seperti itu. Nah, untuk negara-negara ada juga negara-negara yang dia partainya itu tidak dua, tapi lebih dari dua. Contoh itu adalah em, saya lupa, apakah Belanda atau Prancis yang dia lebih dari dua, itu ada tiga atau empat gitu kan. Dia harus berkoalisi gimana caranya sampai 50%-nya menang. Akhirnya untuk dia bisa memilih perdana menterinya siapa. Itu perdana menteri. Jadi mereka menangin dulu parlemennya, mereka menangin dulu berapa kursi yang mereka dudukan, ya. Jadi nggak ada langsung pemilihan anggota legislatif lah kalau di kita istilahnya, langsung milih anggota DPR. Yang paling banyak yang menang, sudah menang, itu masuk menjadi pemimpin. Sorry guys, ada azan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Sorry tadi kita potong karena ada suara azan, takutnya terdistract. Jadi itu adalah konsep parlementer, teman-teman. Dia memenangkan terlebih dahulu kursi di parlemennya menang berapa, baru dia memilih siapa perdana menterinya.
Ada juga yang campuran. Yang campuran itu saat ini itu hanya ada di Prancis. Dia punya presiden sekaligus dia punya perdana menteri. Gitu. Salah satunya adalah Prancis, itu dia punya perdana menteri sekaligus presiden. Contoh lainnya itu ada, sebenarnya tapi kan kita tidak mengakui itu di Israel. Israel itu kan ada presiden sama perdana menteri. Itu adalah salah satu contohnya juga. Tapi kan kita ya lebih Prancis lah contohnya gitu kan. Dia campuran, presiden punya, perdana menteri punya. Gitu. Presiden itu fokus terhadap urusan luar negeri, perdana menterinya fokus terhadap urusan di dalam negeri. Begitu. Itu untuk nomor tiga, ketua partai tidak ada, wakil presiden tidak ada, dewan penasihat itu hanya baru baru ada di kepemimpinannya Prabowo. Saya belum tahu juga eksistensi seperti apa, tapi sejauh terakhir isunya, terus yang saya baca, dewan penasihat itu terdiri dari presiden-presiden sebelumnya. Oke. Kita masuk ke nomor 4, untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja. Apakah ada yang tahu di Kamboja ada konflik apa? Pernah ada konflik apa sampai negara Asia Tenggara turun tangan? Ada yang tahu? Pernah ada konflik apa sih di Kamboja? Gimana? Mau Waktu jawab? sama Vietnam nggak Kak? Gimana? Waktu pas sama konflik sama Vietnam nggak? No, 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 no. Kurang tepat. Oh bukan ya? Ya. Yang di kasus ini bukan itu. Di gym itu. Ada lagi yang tahu? Nggak punya pendapat? Yang dibahas di gym itu konflik Kamboja saat apa? Oke. Uh, yang dibahas di sini, ini adalah konflik Kamboja Pol Pot. Kalau kalian tahu. Pol Pot itu adalah partai apa ya, pimpinan otoriter di Kamboja yang sangat otoriter sekali gitu kan. Dia membantai orang-orang Kamboja yang tidak mendukung dia gitu. Nah, itu adalah Pol Pot. Jadi konfliknya adalah konflik internal. Dia konflik dalam internal. Kemudian diselesaikan sama bantuan dari negara-negara Asia Tenggara, which is adalah negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah negara Indonesia yang membantu melaksanakan salah satunya adalah JIM, Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dilaksanakan 3 kali. Oke, ingatnya dilaksanakan 3 kali. Pertama itu di Bogor, dua di Jakarta, ketiga di Jakarta. Oke, 3 kali Bogor, Jakarta, Jakarta, Jakarta Informal Meeting. Namanya. Gitu. Itu fokusnya tadi untuk menanggulangi permasalahan mengenai Pol Pot. Ya, di Pol Pot tuh ada negara pimpinan komunis, partai komunis di Kamboja yang dia sangat sadis sekali sampai ngebantai-bantain orang Kamboja. Begitu, teman-teman. Kita masuk ke nomor 5, kewajiban bela negara. Oke, saya sudah buka, saya sudah persiapan. Nah, ini adalah Undang-Undang Dasar PDF. Siapa tahu kalian belum pernah baca Undang-Undang Dasar PDF. Ya, ini ada bukunya juga kalau kalian mau baca silakan. Jadi di pasal 27 ini adalah nih bisa dibaca, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini warga negara. Jadi bedakan antara warga negara sama hak asasi manusia. Oke? Jadi hak warga negara sama hak asasi manusia itu berbeda, teman-teman. Kalau ngomongin hak warga negara adalah semua orang yang berkeluarga negara Indonesia, dimanapun posisinya. Tapi kalau ngomongin hak asasi manusia adalah semua manusia yang eksis. Mau itu di Indonesia, mau itu bukan di Indonesia, itu hak asasi manusia. Jadi beda. Jadi apakah kalau ada turis datang, kan kalau turis itu liburan ke Bali itu nggak kayak kita yang liburan cuma 2 hari 3 hari, nggak. Mereka tuh liburan tuh 2 minggu, 2 bulan. Makanya sewa villa tuh yang punya villa, kalau kalian punya villa, bisnis villa di Bali misalkan, itu cukup untung karena mereka biasanya sewanya tuh bukan yang sehari 2 hari, misalnya 2 minggu, 1 bulan, bahkan ada sampai setahun gitu. Karena mereka liburannya lama. Nah, ketika mereka seperti itu, mereka tidak menjadi warga negara Indonesia, tapi mereka menjadi penduduk Indonesia untuk sementara. Begitu. Itu nomor 27, satunya ini seperti ini, ngomongin soal hak warga negaraan. Ini adalah soal warga negara pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Nah, yang nomor 3, ini adalah yang janggal dan yang selalu saya kritik. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Jadi ini tuh berhak atau wajib. Karena berhak sama wajib tuh ini bertentangan sifatnya. Jangan dua-duanya. Ibaratnya kalian mau jalan kalian bawa motor, jalan jalan di lampu lalu lintas, tapi lampunya kuning sama hijau jalan warnanya nyala bareng-bareng. Ini kan bingung.
Kuning itu kan dia hati-hati. Boleh maju tapi pelan-pelan. Hijau tuh benar-benar boleh maju. Ini kagok ini. Nah, berhak sama wajib itu. Kalau berhak, artinya saya bisa nolak. Karena hak. Saya bisa ngambil hak saya juga bisa tidak ngambil hak saya. Misalkan, kalian punya hak untuk bicara di sini, jadi kalian mau bicara boleh, nggak bicara juga boleh. Itu hak. Tapi saya punya kewajiban bicara di sini. Jadi saya harus bicara. Kalau saya nggak bicara, siapa yang menjelaskan? Siapa yang memimpin diskusinya gitu? Gitu. Itu beda. Berhak sama wajib. Itu hal yang paling simpel. Yang sering kali miss gitu kan. Dan sorry, ada koma bentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi itu adalah konsep hak sama kewajiban seringkali orang membenturkan itu, padahal itu adalah dua konsep yang bertentangan sebetulnya. Mereka tuh, karena kalau misalkan ada hak pasti ada kewajiban gitu, tapi di sisi sebaliknya bukan bersamaan. Gitu. Itu ya. Ini jadi untuk bela negara, kewajiban untuk warga negara membela negara itu di pasal 27 ayat 3. Ini adalah buktinya. Oke, kita masuk ke nomor 6. Tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, bayar pajak. Oke. Menggunakan bahasa Indonesia, bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mendapat perlindungan hukum, membela negara. Oke. Membayar pajak itu adalah kewajiban, ya. Jadi kita itu diwajibkan untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu di Undang-Undang Dasar. Menggunakan bahasa Indonesia juga itu hak, bukan kewajiban. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngobrol tapi kita pakai bahasa daerah, boleh, nggak ada yang bilang wajib kita pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu juga hak, ya, bukan kewajiban. Jadi kalau kalian mau miskin ya itu silahkan urusan kalian. Jangan nggak negara tuh nggak pernah mewajibkan kalian harus miskin, negara tuh nggak pernah mewajibkan kalian harus pintar, tidak, gitu lah. Itu hak. Makanya kan kecerdasan dan juga kebodohan itu bukan kewajiban, tapi hak. Jadi tidak pernah ada orang yang memaksa kalian untuk pintar dan juga tidak pernah ada orang yang bisa memaksa kalian untuk bodoh. Karena pintar dan bodoh itu adalah hak, gitu. Tapi seringkali tafsirkan kelainan. Wah, saya dipaksa, wajib harus pintar sama orang tua saya, gitu. Nah itu sebetulnya kan pintar dan bodoh itu adalah hak. Gitu. Gitu. Misalkan saya nggak mau, saya mau jadi bodoh aja ya silakan, tapi jangan membebani negara, jangan membebani orang lain, kan itu intinya. Nah, akhirnya kita muncul, oh karena saya tidak mau membebani negara juga membebani orang lain dan saya juga perlu hidup, saya harus pintar. Minimal saya bisa bekerja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, mendapat perlindungan hukum. Pendapat perlindungan hukum itu bukan kewajiban warga negara, tapi justru hak warga negara. Jadi itu adalah apa yang akan kita dapatkan dari negara. Itu yang harus penyelenggara negara berikan kepada kita. Nah, yang terakhir adalah bela negara. Tadi sudah ada di pasal 27 ayat 3, di nomor sebelumnya sudah dijelaskan, ada kewajiban untuk membela negara. Begitu. Itu nomor 6. Nomor 7. Tuntutan MPR, atau misalkan disebut sebagai TAP MPR. Oke, saya jelaskan dulu melalui seperti ini. Ini kita buka, ini namanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sini, di pasal 7. Oke, ini namanya adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Bukan urutan, bukan urutan, adalah hierarki. Apa bedanya? Hierarki sama urutan itu berbeda. Kalau urutan, ketika dia ngacak, itu nggak akan terjadi masalah. Tapi kalau hierarki, ketika dia ngacak, dia masalah. Ya, jadi harus sesuai, tidak boleh tidak sesuai. Hierarki. Contoh urutan yang bisa ngacak. Contohnya adalah jenjang sekolah. Kalian misalkan jenjang SD, terus kemudian setelah lulus dari SD, kalian tidak punya biaya atau ada kendala apa, kalian tidak bisa melanjutkan sekolah. Dulu keburu besar, akhirnya kalian sekolah paket C. Nah, itu kan bisa. Jadi itu bisa diloncat. Jadi bisa dibalik. Tapi kalau hierarki, dia nggak bisa diapain. Kalau nggak begitu, salah. Nah, hierarki, urutan pertama, ini sering kali keluar soalnya ya. Jadi mohon di notes ya. Saya tidak tahu kalian sudah hafal atau belum. Tapi saya akan coba jelaskan saja. Pertama adalah UUD 1945, ini nomor satu. Nomor dua adalah TAP MPR. TAP MPR ini sekarang, saat ini, MPR sudah tidak memiliki lagi hak untuk mengeluarkan TAP MPR yang berlaku di masyarakat. Udah nggak boleh ada. Udah nggak bisa lagi. Ya.
itu sudah tidak ada lagi. Jadi TAP MPR yang sekarang masih berlaku adalah TAP MPR yang dikeluarkan dulu-dulu. TAP MPR salah satunya yang masih berlaku itu adalah TAP MPR nomor 12 tahun 1967 itu mengenai pelarangan ideologi komunisme, nazisme, leninisme. Sekarang juga sudah masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, KUHP baru, MPR. Yang ketiga itu adalah undang-undang dan juga peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu. Ini itu mereka satu urutan. Oke, mereka ini satu tingkatan. Undang-undang sama Perpu itu satu tingkatan. Jadi undang-undang itu adalah sebuah produk hukum yang dia harus melalui proses legislasi. Dia harus ke DPR, DPR harus rapat dengar pendapat umum RDPU, dia harus bikin kajian, dia harus nanya ke masyarakat dan lain sebagainya. Panjang sekali waktunya. Jadi bikin undang-undang itu nggak bentar. Kalau bikin undang-undang bentar, fix itu adalah produk politik. Saya bisa jamin itu. Bikin undang-undang paling sebentar itu 6 bulan. Paling sebentar. Oke. Kalau misalkan ada undang-undang yang lebih cepat dari 6 bulan, fix itu produk politik. Salah satu contoh undang-undang yang lebih cepat dari 6 bulan adalah revisi undang-undang pilkada. Pada saat itu ketika, sini ngomongin politik ya, ketika Kaisang ingin dibikin gimana caranya Kaisang itu bisa menjadi wakil gubernur. Ya, itu mau ada lakukan revisi undang-undang pilkada. Hari ini direvisi, besok langsung berlaku. Satu hari satu malam. Itu adalah bukti bahwasanya ini adalah produk politik. Gitu. Cancel, karena demonya sangat besar. Itu undang-undang. Jadi undang-undang itu lama. Nah, karena lama ini, artinya dia tidak bisa adaptif, dia tidak bisa cekatan. Ketika ada permasalahan tertentu, ketika ada suatu fenomena tertentu, ya, maka ada namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang ini dikeluarkan sama presiden ketika ada situasi genting. Ya, ketika situasi genting, sayangnya situasi genting ini tidak pernah ditafsirkan. Yang dimaksud genting itu seperti apa? Ya, itu tidak pernah ditafsirkan. Jadi ini adalah Perpu. Perpu itu dikeluarkan sama presiden. Jadi dia akan berlaku dulu, langsung berlaku, ya. Kemudian ketika nanti ada next kan sidang DPR itu setiap tahun akan ada sidang. Nah, misalkan sidang DPR itu setiap bulan Februari misalkan. Oke, Perpu ini keluar bulan Juli. Nah, berarti di Februari tahun depan itu harus diputuskan apakah Perpu ini diangkat jadi undang-undang atau dibatalkan keberlakuannya. Tapi selama sampai Februari itu masih bisa berlaku. Oke. Jadi sampai Februari yang akan datang ya, itu harus sampai Februari yang akan datang masih bisa berlaku, tapi di Februari yang akan datang itu harus diputuskan. Ini mau ketika dia tetap dianggap berlaku, berarti dipromosikan jadi undang-undang. Ketika dia tidak dianggap berlaku, dia dihilangkan. Oke. Contoh Perpu yang dia dipromosikan jadi undang-undang adalah Perpu mengenai terorisme. Ketika terorisme saat itu di zamannya Megawati itu terjadi gara-gara satu fenomena yang mendadak dan kita tidak punya catatan mengenai apa namanya terorisme. Ada yang tahu fenomena apa yang terjadi yang bisa melahirkan undang-undang terorisme, Perpu terorisme? Ada yang tahu fenomena apa? Fenomena kejadian apa yang terjadi yang bisa melahirkan Perpu terorisme? Ada? Saya tungguin saya penasaran. Siapa yang dengar suara kalian? Oh, ada via chat. Bom Bali, ya betul, Bom Bali. Jadi bom Bali itulah yang karena ketika saat bom Bali kita itu belum punya ketentuan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk terorisme. Oke. Jadi di KUHP dulu ya sebelum ada undang terorisme, KUHP dulu terorisme itu hanya dikenakan terhadap orang yang melakukan pengancaman atau upaya tindakan terorisme di muka umum. Jadi kalau misalkan saya sama Gilang terorisme nih, Gilang itu bikin bom bunuh diri, saya yang nyuruh Gilang gitu kan. Nah, ketika terorisme, Gilang dong yang kena, saya nggak bisa kena. Nah, bahaya kan? Karena apa? Karena saya bisa nyari Riva, saya bisa nyari siapa untuk dijadikan target terorisme selanjutnya, untuk di brainwash selanjutnya. Gitu. Nah, akhirnya dibikinlah Perpu terorisme untuk bisa menjerat saya, aktor intelektualnya. Itu adalah undang-undang. Pelaksanaan undang-undang atau Perpu itu dilaksanakan sama peraturan pemerintah. Oke. Peraturan pemerintah itu dikeluarkan sama pemerintah, which is artinya presiden dia akan kerja sama menteri, dia akan kerja sama lembaga terkait, misalkan ngomongin soal keuangan, dia boleh ngobrol sama BPK, dia boleh ngobrol sama Kemenq dan lain sebagainya.
Itu pemerintahan pemerintah. Oke? Kalau peraturan presiden, ini pure dari presiden dan juga staf-staf presiden, bukan menteri, staf presiden. Jadi dia yang bikin sendiri, ngambil sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau peraturan pemerintah, itu dibikin sama pemerintahan, jadi eksekutif, dia ada presiden, ada anggota, ada misalkan ngomong sama BPK atau ngomong sama KPK, misalkan perlu, ya itu peraturan pemerintah. Tapi kalau ini pure presiden sendiri, sama stafnya dibikinin, gitu kan, bukan presiden Prabowo bikin ngetik-ngetik nggak mungkin. Orang Prabowo bikin, oke, bikin staff saya bikinin, asisten bikinin. Ini, ya itu peraturan presiden. Oke. Nextnya ada Perda provinsi, ya. Dan terakhir adalah Perda kabupaten atau kota. Urutan ini sering kali setiap ujian bahkan ya, dari tahun pertama saya di sini sampai sekarang, ini selalu keluar. Jadi nggak boleh kebalik. Dan saya juga tidak mau ini kebalik sama kalian. Makanya saya kasih lihat langsung undang-undangnya, saya kasih lihat pasalnya. Jangan sampai kebalik, kata saya. Oke? Dan di pasal 7. Di pasal 8-nya, ini ada peraturan-peraturan lainnya yang juga berlaku. Misalkan contoh, ada peraturan ditetapkan sama MPR, peraturan ditetapkan sama DPR, peraturan menteri, peraturan putusan MK, peraturan BPK, peraturan BI, ya, peraturan menteri nih kan, atau misalkan peraturan siapa gitu kan yang bisa berlaku ke masyarakat gitu. Tapi pemberlakuan dari semua ini ya nggak boleh bertentangan sama semua ini. Oke. Jadi kalau ada salah satu dari semua yang bertentangan sama ini akhirnya yang dianggap benar adalah yang di atasnya. Dan si peraturan ini bisa dibatalkan. Gitu. Karena tidak boleh bertentangan. Misalkan contoh, em, apa namanya, misalkan kata peraturan BI, kita tidak akan lagi menggunakan uang cash. Semua pembayaran via QR gitu kan. Wah, ini kan bertentangan sama undang-undang mata uang Indonesia. Gitu. Karena kan disebutkan mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang rupiah dalam bentuk apapun yang memiliki nilai tukar rupiah. Gitu. Termasuk cash gitu kan. Bertentangan akhirnya peraturan BI-nya bisa batal. Gitu. Itu. Terus kemudian info tambahan juga, mungkin info tambahan. Kalau kita bicara mengenai, teman-teman kan bicara mengenai, pasti teman-teman ketika sudah terima di kepolisian, teman-teman akan melakukan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum bicara mengenai sanksi pidana, pidana penjara, pidana denda, pidana penjara lah. Spesifik pidana penjara, pidana hukuman mati, pidana berat-berat itu cuma boleh ada di undang-undang. Oke. Peraturan daerah ya, itu cuma boleh mengatur pidana denda, sanksi denda doang. Sisanya nggak boleh, sanksi penjara nggak boleh. Peraturan pemerintah, peraturan presiden. Misalkan contoh, saya kasih contoh. eh ada yang tahu, jadi gini, kalau misalkan kalian ketahuan hotel, misalkan kalian check in bareng sama pacar kalian gitu kan, terus saudara suka ada kan di razia-razia gitu kan. Nah, ketika di razia itu tidak, kalian nggak akan bisa masuk penjara karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Tidak ada satupun undang-undang yang mengatur itu. Oke. Yang meraja itu akan pakai namanya Perda. Oh, di Perda, karena saya orang Jawa Barat ya, di Perda Jawa Barat itu ada Perda Jabar mengenai ketenteraman dan juga kestabilan sosial. Seharusnya bicara mengenai itu. Eh, PSK bicara mengenai apa namanya, yang check-in bareng pacar gitu-gitu. Kalau tinggal bareng dia masuk ke undang-undang. Itu ada namanya kohabitasi atau kumpul-kumpul. Itu ada. Tapi kalau check-in bareng pacar sama-sama mau, sama-sama sudah dewasa, ya sudah. Itu cuman hukumannya adalah sanksi sosial aja. Misalkan dia ditegur, dikembalikan ke keluarganya dan lain sebagainya. Nah, di KUHP yang baru, ya di KUHP yang baru, itu ketentuannya berubah. Ya. Jadi, kalau misalkan kalian ketahuan check-in sama pacar kalian, ya. Nah, yang melaporkannya adalah keluarga kalian, itu kalian bisa dipidana baru, bisa masuk penjara. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ngecekin sama pacar kalian, tapi yang ngelaporinnya adalah saya ini misalkan teman kalian, ya udah, itu nggak bisa diapa-apain, kalian nggak bisa masuk penjara, paling cuma ditegur doang sama masyarakat sekitar. Dah. Tapi kalau kalian check in sama pacar kalian, yang negurnya adalah keluarga kalian, atau yang bikin laporan ke keluarga kalian, itu kan bisa ditangkap. Itu di aturan yang baru, KUHP yang baru. So, aturan yang baru ini, jadi cara mengakalinya adalah silakan check in tapi jangan ketahuan keluarga kalian. Ya, itu adalah caranya, salah satu cara, biar kalian nggak masuk penjara gitu. Begitu. Itu adalah tambahan mengenai Perda dan juga undang-undang. Bedanya itu. Jadi di Perda itu nggak boleh ada ketentuan mengenai sanksi penjara. Begitu, teman-teman. Itu nomor 7. Di ketetapan MPR itu ada, ya.
masih ada ketetapan MPR, tapi sudah tidak pernah lagi bisa dikeluarkan dan MPR sudah tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR. Sudah tidak ada lagi kewenangan itu. Kayak gitu. Nomor 8, semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila ke. Karena ngomongin kebangsaan, artinya ngomongin bagaimana caranya kita itu punya sub-sub bangsa. Sub-sub bangsa itu apa? Sub-sub bangsa itu adalah suku, ya. Jadi peredaran atau pergaulan manusia itu tingkatan pertama itu adalah manusia as a person, kayak berdiri sendiri gitu kan, person. As a person ini kemudian dia akan mencari namanya pasangan hidup. Ini dia menikah, ya. Ketika dia sudah nikah, dia membentuk anak. Namanya adalah keluarga. Keluarga ini adalah sub kedua dari kehidupan sosial. Sub kedua ini dia kan anak. Anak ini ntar dia anak punya nikah lagi, anak ini dia anaknya banyak kan, beranak pinak gitu kan. Makanya disebut sebagai keluarga. Atau misalkan disebut kalau di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai bani. Makanya kan suka ngomong bani Israel, bani apa, bani apa. Bani itu nama bapaknya gitu. Bani itu nama keluarga. Atau misalkan di marga Batak, oh ini tuh si Manjuntak, ini tuh siapa? Si Anipar, si Lalahi. Si Lalahi dan si Manjuntak itu nama orang dulu tuh. Itu adalah nama raja di Batak gitu. Atau marga di timur itu ada misalkan Tarore, ada apalagi ya marga-marga di daerah timur itu kan juga ada Atalo, itu banyak sekali marga-marga di timur juga ada, dan dia juga dari keluarga, itu tuh nama keluarga, nama orang. Nah, itu adalah sub kedua, jadi dia keluarga tapi yang sudah beranak pinak. Nah, sub ketiga akhirnya kita sudah mulai membedakan, oke, karena kita satu keluarga kita akan ngomong sama bahasa yang sama. Karena kita punya bahasa yang sama, kita punya kebudayaan yang sama. Contoh, saya misalkan sama orang-orang di sekitar saya, kita itu ngomong pakai bahasa Sunda. Karena kita ngomong pakai bahasa Sunda, kita punya kebudayaan orang Sunda, kita punya adat orang Sunda, kita punya budaya orang Sunda, kita punya kebiasaan orang Sunda. Dan akhirnya kita mulai terbentuk menjadi sub yang ketiga, itu adalah suku Sunda. Oke? Ketika kita bicara mengenai suku atau sub ketiga ini, dia akan banyak jenisnya. Dia bisa dibedakan berdasarkan suku, dia bisa dibedakan berdasarkan agama, dia bisa dibedakan berdasarkan adat istiadat. Oke? Ini beda-beda. Oke, ini beda-beda. Misalkan kayak saya ngobrol sama orang Islam karena saya adalah Muslim, itu adalah sub ketiga berarti. Nah, di atas sub ketiga, sub keempat ya itu baru bicara mengenai negara, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Melayu, atau misalkan bangsa Eropa, nah itu sudah bicara ke sub keempat. Gitu. Jadi subnya itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, kebangsaan ini itu adalah di sub ketiga. Jadi ngomongnya adalah kita beda-beda suku, kita beda-beda orang, tapi kita tetap satu. Itu ada di Persatuan Indonesia, ada di sila ketiga. Begitu, teman-teman. Kita masuk ke nomor 9. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD terhadap pembangunan nasional. Oke, kita buka pokok pikiran pertama pembukaan UUD. Biar kalian tidak salah. Wait, agak ngelag ya. Karena ini banyak, ini adalah UUD lengkap. Begini dulu. Bentar ya, saya sambil scroll. Dan kalau misalkan sambil ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, ada yang justru menimbulkan kebingungan, ada yang merasa kayak, Kak, kayaknya ini salah deh, Kak, kok jadi bingung ya, terus silakan. Silakan. Saya sambil scroll-scroll. Ini yang cukup lama. Mungkin saya next harus punya UD yang versi PDF, tapi yang scrollnya agak cepet ini. Oke, ini adalah pembukaan. Oke. Nah, dari sini adalah pokok pikiran pertama pembukaan UD terhadap pembangunan nasional. Oke. Jadi ini juga jawabannya adalah sarana bakal bahasa. Oke, kita lihat. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke. Apakah ngomongin soal kekuatan spiritual luhur? Tidak. Kekuatan spiritual luhur itu dibahas di alinea ketiga. Oke. Nih, keinginan luhur. Segenap rakyat Indonesia harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. Pembangunan nasional tidak. Sebenarnya itu balik masuk ke nomor sila keempat. Sorry, alinea keempat. Oke.
Pertama, jelaskan pada keadilan sosial. Keadilan sosialnya aja disebutkan di alinea keempat, karena di Pancasila. Nih, keadilan sosial. Berarti keadilan sosial di alinea keempat. Mengenai musyawarah mufakat juga sama. Musyawarah mufakat juga di alinea keempat. Ya, sini. Karena ngomongin Pancasila. Berarti termasuk dilakukan oleh seluruh warga negara. Hmm, jelas hak segala bangsa. Nomor E sama nomor B itu terlalu tipis perbedaannya. Karena ngomongin hak segala bangsa, hak setiap orang untuk bisa merdeka, untuk menghilangkan penjajahan, ya kan. Itu yang sering di poin kan, gitu kan. Eh, jawabannya antara B sama E sih, lebih mepet ke itu. Tapi mungkin jawabannya di sini lebih ke arah E ya. Karena ngomongin soal warga negara, hak segala bangsa, nggak ada juga sih nggak disebutkan. Jadi intinya jawabannya antara B atau E sih. Tapi mungkin kalau di sini lebih ke E ya, begitu teman-teman. Yang pasti bukan A, bukan C, bukan D. Begitu ya, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 10. Semua warga negara Indonesia yang asli maupun orang asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam gotong royongan. Ya, ini nilai persatuan. Saya rasa tidak perlu dijelaskan. Nah, nomor 11 dan juga nomor 12 adalah soal yang saya kritik. Saya pikir, saya rasa ini tidak perlu dan juga tidak relevan untuk ada di sini. Kenapa seperti itu? Karena eh, saya kuliah di bidang hukum, bicara mengenai kenegaraan, tidak pernah ditalar kayak, wah ini nasionalisme menurut siapa? Ini nasionalisme menurut siapa? Nasionalisme itu ada bentuknya apa aja? Itu tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada. Konsep nasionalisme itu adalah konsep bagaimana caranya kita mencintai negara kita. Udah clear itu aja. Intinya itu. Tidak bicara mengenai definisi menurut siapa, menurut siapa. Kalau kalian mau iseng, besok kalian keluar, ketemu polisi di pos polisi, kalian tanya, Pak, nasionalisme adalah suatu proses, Bapak tanya, itu menurut siapa, Pak? Nggak akan tahu, saya yakin. Karena tidak relevan. Gitu. Jadi nomor 11 dan juga nomor 12 itu tidak relevan. Bahkan untuk yang saya yang berkuliah di bidang hukum dan juga berbahas mengenai ini tidak membahas mengenai dua hal ini. Jadi mungkin nomor 11 sama 12 eh, di apa ya? Pengetahuan umum kalian saja. Tidak relevan untuk ada di dalam soal. Gitu. Nomor 13 ini adalah tari Ratu Jaru. Ya, ini ada di Asian Games 2018. Nomor 14. Nah, nomor 14 ini baru relevan karena eh, apa ya? Nasionalisme itu dia nggak berdiri sendiri. Indonesia tuh nggak tiba-tiba merdeka. Indonesia itu adalah dampak. Oke. Nah, bagaimana dampaknya? Dampak dari pertama, proses revolusi pertama yang mempengaruhi semua revolusi di dunia itu bukan Perang Dunia Satu, tapi revolusi Prancis. Oke. Apa sih revolusi Prancis itu? Jadi gini, pada saat itu kerajaan Prancis, Prancis itu masih bentuk kerajaan nih. Ya, pimpinan terakhirnya itu adalah Louis 16. Ditulisnya adalah gini, Louis X PI, tapi dibacanya adalah Loa, karena dia pakai bahasa Prancis. Dibacanya ada Raja Loa, Loa 16. Raja Loa 16 ini, dia itu tidak memiliki bakat memerintah. Dia tidak memiliki bakat jadi raja. Ya, jadi dia sering memenjarakan lawan politiknya. Dia memenjarakan orang-orang yang kritis. Dia membatasi kebebasan sipil. Dia membatasi kemerdekaan pendapat di muka umum. Dia pokoknya dibatasi ada semuanya. Jadi orang-orang tuh nggak boleh kritik dia. Orang-orang tuh nggak boleh apa-apain dia. Oke. Sampai akhirnya hampir semua orang yang ada yang mengkritik negara, hampir semua orang pionir-pionir yang mengkritik negara itu dipenjara semua. Oke. Dan akhirnya mereka bikin gerakan dari penjara, ya. Dan akhirnya revolusi Prancis itu pecah dengan pembebasan atau penyerangan penjara Bastille. Penjara Bastille ini adalah penjara yang digunakan untuk menahan semua tahanan politik. Jadi diserang penjaranya, ya, diserang, akhirnya dikeluarin semua pendanaan politiknya. Karena apa? Karena mereka didasari pada tiga gagasan revolusi Prancis, yaitu adalah liberté, égalité, fraternité. Saya akan tulis. Liberté, égalité, fraternité. Inilah yang menjadi gagasan dasar yang dia dicetuskan sama Montesquieu, dan dia itu menjadi gagasan semua eh, bicara mengenai nasionalisme, semua gagasannya di sini. Liberté itu artinya kebebasan, égalité artinya adalah kesetaraan, fraternité adalah persaudaraan. Oke, jadi kita sebagai masyarakat kita tuh harus mengimplementasikan kapan kita menjadi bebas,
kapan kita menjadi setara, dan juga kapan kita menjadi saudara. Dan masyarakat Prancis pada saat itu tidak merasakan liberté, égalité, juga fraternité. Mereka tidak merasakan kebebasan, mereka tidak merasakan kesetaraan, dan juga mereka tidak merasakan persaudaraan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya mereka menggulingkan bentuk kerajaan pada saat itu, dan akhirnya Prancis berubah menjadi bentuk negara. Dari revolusi Prancis, dia apa namanya berdampak domino nanti ke revolusi Inggris, ya, kemudian revolusi Amerika Serikat, revolusi Rusia, revolusi Uni Soviet, sorry, revolusi Uni Soviet, revolusi India, Afrika Selatan, Indonesia, gitu. Termasuk nanti di Belanda sendiri ada revolusi, gitu. Eh, di Belanda itu revolusi yang terjadi itu adalah ketika kaum 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 golongan golongan orang-orang berpartai kiri itu tiba-tiba menang semua di parlemen. Itu adalah salah satu bentuk revolusinya. Dan akhirnya kita punya kebijakan, atau misalkan Hindia Belanda itu punya kebijakan namanya kebijakan politik balas budi. Ini kan pernah dengar. Nah, itu adalah dampak ketika revolusi Belanda, yaitu adalah ketika orang-orang komunisnya itu menang semua di Belanda. Itu. Dan itu jarang terjadi. Itu hampir terjadi 100 tahun sekali. Jadi kalau misalkan mau terjadi itu, jadi kalau misalkan golongan-golongan partai-partai kiri, partai-partai buruh itu pada menang di Eropa, itu akan terjadi sesuatu. Biasanya seperti itu. Dan sekarang kebetulan semua partai kiri itu menang di Eropa. Itu FYI aja. Di Belanda partai kiri menang, di Prancis partai kiri menang, Jerman partai kiri menang, ya. Dan kebetulan memang ada yang terjadi, yaitu adalah Trump mau menyerang Greenland, dan ini menjadi sebuah apa namanya sebuah fenomena yang seru untuk kita lihat apa yang akan terjadi, gitu. Begitu. Itulah revolusi Prancis. Jadi kalau misalnya ngomongin nasionalisme di dunia, itu pertamanya, first-nya, itu dari revolusi Prancis. Karena yang gagasan liberté, égalité, fraternité ini dia langsung menyebar kemana-mana, dipakai di mana-mana. Gitu. Ini dipakai revolusi Inggris, dia ngalahin pengaruh Roma, ngilangin pengaruh Roma dari Inggris. Revolusi Amerika Serikat, dia ngilangin pengaruh Inggris di Amerika Serikat. Revolusi Uni Soviet, dia menggulingkan Tsar Nicholas. Tsar Nicholas itu adalah raja Uni Soviet terakhir. Dia digulingkan, ganti namanya jadi Uni Soviet, bentuk menjadi negara. Vladimir Lenin naik, ya. Vladimir Lenin naik. Revolusi Afrika Selatan, dia menangin Nelson Mandela, politik apartheid, menang. Di revolusi India ada Mahatma Gandhi, menang, ya. Dan akhirnya salah satu kedampaknya adalah ke Indonesia. Kenapa dampak ke Indonesia juga? Domino juga saya bilang. Kenapa? Karena banyak orang-orang Indonesia yang diperbolehkan sekolah ke luar negeri. Jadi mereka dibolehkan sekolah ke Belanda misalkan. Nah, ketika mereka sekolah di Belanda, mereka nggak kayak, oke, saya sekolah di Belanda, saya diem aja di asrama. Enggak. Mereka mainnya ke Jerman, mereka main kemana, 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 mereka ketemu sama orang mana, orang mana, orang mana, mereka dapat insight. Oh, seperti ini loh konsep di negara luar tuh udah seperti ini loh. Oh, di negara lain itu seperti ini loh. Oh, di negara lain itu udah merdeka loh. Merdekanya karena ini loh gitu. Iya, dan akhirnya dari situ apa namanya dibawa balik ke Indonesia, dan akhirnya lama-lama terbentuk hingga akhirnya kita merdeka. Gitu. Itu nomor 14. Perang Dunia Satu dia adalah eh, konflik keluarga, konflik politik. Ya, Perang Dunia Satu tuh. Jadi kerajaan Prusia itu adalah cikal bakalan Jerman, ya. Nama rajanya Otto von Bismarck. Jadi semua raja di dunia, ya, semua raja di Eropa, sorry, di Eropa, itu tuh semuanya satu. Nenek moyang itu adalah kerajaan Britania Raya. Jadi mereka tuh satu, 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 satu nenek moyang, nenek moyang, gitu ya. Jadi Britania Raya. Nah, Otto von Bismarck pada saat itu adalah kerajaan Prusia, dia itu dekat sama kerajaan Austria-Hongaria, ya. Kemudian dia berantem sama kerajaan Prancis dan juga Rusia. Nah, kemudian apa namanya? Salah satu pangeran dari Austria-Hongaria itu dibunuh sama Gavrilo Princip. Dan akhirnya jadi sebenarnya basicnya perang saudara, Perang Dunia Satu itu. Perang Dunia Satu selesai, Perang Dunia Satu. Ketika Perang Dunia Satu selesai, negara yang menang itu menganggap Jerman itu terlalu powerful. Akhirnya mereka tuh bikin semua perjanjian, bikin setiap perjanjian, dan dia sangat menyiksa Jerman. Sehingga akhirnya Jerman tersiksa. Bahkan kalau kalian lihat,
itu sampai ada orang-orang Jerman yang dia menjual anaknya, dia jual dirinya, ini loh terjual diri yang sampai uang itu disapuin di jalanan karena mereka memang kena inflasi ekonomi yang sangat besar, mereka nggak boleh punya angkatan perang gitu kan. Itu di zaman sampai akhirnya orang Jerman ini dendam sama semua negara Eropa. Dendam ini yaitu ada di dua negara, yaitu adalah negara Austria sama Jerman. Dan akhirnya lahirlah seorang bapak-bapak berkumis kotak dari Austria yang dia pindah ke Jerman, ya, Hitler. Dan dia bikinlah Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya Perang Dunia Kedua itu nggak akan pernah terjadi kalau misalnya ketika Perang Dunia Pertama, negara-negara yang menang itu nggak bikin Jerman sengsara. Mereka ya udah, lu kalah ya udah selesai. Gitu. Jadi Perang Dunia Kedua itu basicnya adalah balas dendam, bukan pure perang. Mereka tuh biasanya adalah balas dendam karena mereka merasa Jerman itu terlalu di punish, mereka terlalu disiksa, ya. Sehingga akhirnya mereka harus melawan balik. Mereka terus menunjukin Jerman itu kuat loh, Jerman itu powerful lah, gitu. Gitu. Itu adalah Perang Dunia Kedua. Kalau perang saudara di Amerika, jadi gini, ketika Amerika sudah berhasil mengusir Indian, suku Indian, ya, dan mereka juga sudah berhasil merdeka dari Inggris, ya, mereka sudah melepaskan diri dari Inggris. Mereka tuh melakukan perang saudara. Mereka tuh punya apa namanya eh, kelompok-kelompok, kelompok-kelompok saudara. Itu tuh yang menjadi sekarang negara-negara. Misalkan contoh kayak kelompok Minneapolis, orang-orang California, orang-orang Texas. Itu tuh adalah Chicago. Itu tuh dulunya adalah nama kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini dulu saling perang. Gara-gara apa? Amerika itu tandus. Amerika itu tandus, maka gimana caranya mereka bisa menguasai sumber daya alam. Dari akhirnya mereka perang, 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 perang. Nah, karena kelompok-kelompok ini akhirnya mereka sekarang jadi negara bagian. Gitu. Makanya kan kayak dari California ke Arizona, itu kan beda. Tuh, beda negara bagian gitu. Atau misalkan kayak ke Chicago, kalau ke New York itu adalah eh, tempatnya para industrial, jadi tempatnya para buruh. Jadi dia cenderung modern. Jadi sama kayak Washington, dia cenderung lebih modern masyarakatnya. Beda kayak masyarakat Texas, Minneapolis, dan lain-lainnya itu cenderung masih konservatif. Gitu. Imperialisme negara Inggris di Asia itu ada di India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, kecuali Indonesia. Ya, itu tapi itu berdampak tapi nanti gitu loh, pelan-pelan. Nanti setelah India merdeka, Pakistan merdeka gitu, ntar juga kena ke Indonesia. 15. Sumpah Pemuda itu sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang dipimpin oleh, oke, di Kongres Pemuda II, si Sumpah Pemuda II, itu belum ada nama Soekarno, itu belum ada. Dia masih terlalu muda, dia masih sibuk di Bandung, ya, pacarin anak bapak kosnya, Soekarno. Diajar Dewantara juga sudah sibuk dengan taman siswanya, ya karena memang dari dulu beliau masih sibuk dengan taman siswanya. Beliau tidak mikirin soal Indonesia secara keseluruhan. W.R. Supratman sudah membuat lagu, Muhammad Yamin masih muda, dia masih jadi anggota, dan pemimpinannya pada saat itu ada di Sugundu Joyo Puspito, yang menjadi pemimpin Kongres Pemuda kedua. Begitu teman-teman, untuk penjelasan soal wawasan kebangsaan dari nomor 1 sampai nomor 15, apakah ada pertanyaan, ada yang tidak mengerti, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Apakah ada? Gilang, Zakia, Gilang lagi, Kevin Immanuel, Kadek, Riva, Raffi, Rido, Nanda, Akmal, Agna, Yudhistira, Rolastio, dan juga Nadif. Apakah ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan? Oke, karena tidak ada respon, saya rasa cukup ya. Saya cukupkan pertemuan kita dan diskusi kita pada petang menuju malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas antusiasnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan hari Selasa. Terima kasih. Selamat beristirahat. Salam sehat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.